mati. Di bawah itu di bawah. Awal krom. Anjing ini, aduh mati juga. Kenapa memang enggak mulia? Minus. Kenapa bisa memang minus kok kan? Tanya lah. Saya mau main komputer. Sudah balik deh. Lapar mah juga. Percaya makanan. Sorry tadi aku bilangin kok minus karena lapar sekali kayak ini. Jadi sembarang aku bilang. Iya, apa? Lah. Kenapa belakangan ini sering sekali kau buka kacamatamu? Why you bully me? Tuh, kalau orang minus sering buka kacamatanya tambah minus sih. Saya udah terasa kalau pakai kacamata. Pakai bisa aja nanti tambah minus kok. Gila Ji. Pakai nih. Woi. Kenapa lu sekali nih? Sekali kok. Kenapa nih? Kamu salahmu semua orang. Ini krom. Sudah kali buka kacamatanya nanti tambah minus sih. Begini. Sini saya luruskan. Jadi begini teman-teman. Sudah banyak sekali stigma yang tersebar di kalangan masyarakat bahwasanya orang-orang yang sering menggunakan gadgetnya di depan layar itu akan terjadi minus. Adapun juga stigma yang tersebar bahwasanya orang yang tidak memakai kacamata itu akan menambah minusnya. Nah, ini perlu sedikit dikoreksi teman-teman. Nah, berdasarkan materi yang telah dipaparkan oleh Dr. Andi Farida Amin, dokter spesialis mata, yakni bahwasanya penyakit yang terjadi di mata itu terjadi bisa saja karena kalau bukan genetik ya karena pola hidup kita yang memang merusak mata kita. Nah, untuk mulai dari pola hidup, di pola hidup sendiri ketika kita bermain HP terlalu sering di lampu yang begitu redup atau remang-remang, itu memaksakan otot mata kita untuk bekerja lebih keras sehingga cahaya yang ada pada mata itu kurang maksimal, sehingga itu yang bisa menyebabkan rabun jauh pada mata ataupun rabun dekat. Nah, kemudian untuk penggunaan kacamata sendiri itu tidak ada sama sekali pengaruhnya terhadap mata kita berkurangnya minus kita tersebut, karena seperti yang kita ketahui minus itu bisa dikatakan tidak bisa disembuhkan, meskipun sangat sulit disembuhkan. Kita hanya bisa membuatnya tidak bertambah atau bahkan pasti seiring waktu akan bertambah. Nah, maka dari itu pentingnya kesadaran pada diri kita sendiri bahwasanya untuk menjaga pola hidup kita dalam menjaga mata kita. Nah, teman-teman, ada anggapan bahwa lapangan pandang perempuan itu lebih luas daripada laki-laki. Namun berdasarkan hasil wawancara tadi dengan Dr. Andi Farida Amin, bahwasanya anggapan itu tidak benar alias mitos. Karena ketika dilakukan pengetesan lapangan pandang, subjeknya itu biasanya satu laki-laki dan satu perempuan, dan hasilnya lapangan pandang mereka itu sama. Adapun istilah untuk lapangan pandang yang sempit itu adalah tunnel vision. Lapangan pandangnya itu sempit kayak dalam terowongan. Jadi di kiri dan kanannya itu tidak sejelas lapangan pandangnya ketika dia melihat ke depan. Selanjutnya struktur mata. Yang pertama ada kornea. Kornea merupakan lapisan bening yang berada di depan mata sebagai tempat masuknya cahaya pertama kali. Yang kedua ada oculosumor, yang merupakan cairan bening yang berada di rongga depan mata. Tepatnya itu berada di antara kornea dan lensa yang mengandung air, memberi nutrisi, dan juga menjaga tekanan mata. Yang ketiga ada iris dan pupil. Iris adalah bagian berwarna pada mata, sedangkan pupil adalah lubangnya, tempat cahaya masuk. Yang keempat ada lensa yang berbentuk fleksibel dan bening, yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya ke bagian belakang mata atau retina. Yang kelima ada vitreosomor, yang merupakan cairan seperti gel di bagian tengah bawah mata yang isinya 99% air dan juga berfungsi untuk menjaga bentuk mata dan menekan retina agar tetap di tempat. Yang keenam adalah retina, yang merupakan lapisan tipis yang berada di bagian belakang mata yang berfungsi untuk menerima cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal ke otak. Dan yang terakhir ada saraf optik, yang merupakan bagian yang berfungsi untuk membawa sinyal visual dari retina ke otak. Adapun beberapa penyakit yang biasanya dialami oleh mata, yaitu yang pertama konjungtivitis. Nah, konjungtivitis ini merupakan
sebuah penyakit di mana selaput mata atau lebih tepatnya di konjungtiva itu terjadi peradangan yang menyebabkan mata kita itu merah, berair, perih, dan gatal. Hal ini biasanya disebabkan oleh alergi ataupun infeksi. Nah, terus yang kedua adalah rabun jauh atau miopi. Nah, rabun jauh atau miopi ini merupakan penyakit di mana penderitanya itu tidak dapat melihat objek yang jauh dengan fokus karena cahaya jatuh di depan retina. Nah, yang ketiga adalah rabun dekat atau hypermetropi. Nah, penyakit ini merupakan suatu penyakit yang dimana penderitanya itu tidak dapat melihat objek dekat dengan jelas karena cahaya jatuh di belakang retina.